Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan kalau baik semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, apa mengajak kalian untuk mengerti dalam doa untuk pelajaran kita pada pagi ini. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, kalau kalian sudah siap, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama merumuskan materi pembelajaran kita pada pagi ini. Saya ingin mengecek kalian, mengecek daftar hadir, yaitu yang pertama Matrix, Nicholas, Lambert, Aldo, Demus. Baik, jadi kalian sudah hadir semua ya. Tidak ada yang sakit atau halangan dan lain sebagainya. Bapak berdoa supaya kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan. Baik, materi kita pada hari ini yaitu kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Materi kita sebelumnya atau pada minggu lalu sudah jelaskan mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, benar sekali. Jadi, dalam sebuah ekosistem itu terdapat lingkungan terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan, yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Yang berikut rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berdasarkan perannya, makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri atas 4 bagian. Apakah anak-anak ada yang tahu struktur berdasarkan perannya makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut? Apakah ada yang tahu anak-anak? Oke, baik. Kalau tidak tahu, yang pertama konsumen 1 atau konsumen primer. Jadi konsumen 1 biasanya herbivora yang dimakan oleh konsumen 2. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Yang berikut, apakah ada yang tahu apa itu konsumen 2 atau konsumen biasa disebut sekunder? Ya, jadi konsumen 2 yaitu hewan karnivor atau omnivor. Contohnya ayam, ular, katak, dan tikus. Yang berikut produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau lainnya. Yang berikut konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Yang terakhir, pengurai makanan, pengurai atau decomposer. Pengurai yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Apakah ada yang tahu pengurai tersebut itu gunanya untuk apa, atau
menghasilkan apa. Jadi, pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contohnya, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Ini di sini ada padi, ulat, ayam, dan elang. Jadi tanaman padi dimakan oleh ulat dan juga ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat elang itu mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Yang berikut lanjut, aliran energi dalam rantai makanan. Aliran energi dalam rantai makanan yaitu sebuah proses perpindahannya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah, makhluk hidup itu tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup itu dapat dijadikan melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis juga terbagi menjadi 3 bagian. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu simbiosis? Oke, Patrick silakan. Oke, baik. Yang pertama, kalau tidak tahu ya, yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kerbau dan burung calak. Tubuh kerbau terdapat banyak kutu dan kutu itu dimakan oleh burung calak. Yang berikut simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan. Salah satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan satu makanan dan diperuntungkan. Jika hiu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak memaksa untuk terhubung dengan ikan remora. Yang berikut simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya nyamuk dan manusia. Nyamuk mengisap darah manusia, lalu nyamuk mendapatkan nutrisi, dan manusia itu merasa gatal-gatal. Hanya nyamuk dan juga nyamuk betina yang wajib atau bisa mengisap darah manusia tersebut. Berikut. Yang kedua, predasi. Predasi adalah hubungan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup yang berperan sebagai predator atau biasa disebut dengan pemangsa anak. Dan juga makhluk hidup lainnya sebagai prey atau biasa istilahnya biasa disebut dengan mangsa. Contohnya elang memangsa ular. Yang berikut, yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua makhluk hidup atau lebih untuk menyebutkan sumber daya di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan
adalah makanan air maupun tempat tinggal. Contohnya, persaingan untuk mendapatkan antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Baik, Pak Kira sampai di situ pembahasan kita pada pagi ini. Tugas kalian, kalian bercerita, kalian buka tugas kalian di buku halaman 60 sampai dengan 61, kemudian mengamatinya di halaman 62. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, Pak meminta salah satu kalian untuk memimpin kita dalam doa pulang. Oke, baik, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita mulai dari awal sampai akhir, walaupun begitu singkat, tetapi itu sangat bermakna dan juga semoga bermanfaat bagi masa depan kalian ya. Baik, selamat pagi.